satu orang laki-laki yang matanya tajam, maka saudara punya istri sudah tidak bisa lincah dengan saudara. Lincah dengan orang yang matanya tajam tadi. Nah kalau tidak begitu, mengapa Allah mengatakan kepada golongan perempuan yang melahirkan kita ini, lebih baik kamu duduk di satu tempat. Qarna fi buyutikun. Jangan kita yang keblinger menantang ini. Sebab yang menciptakan sekali lagi lebih mengerti daripada kita. Ngerti setelannya ini perempuan dan ngerti setelannya kamu wahai laki-laki. Atau dia nanti akhirnya terpincut oleh perempuan yang lebih lincah lagi di luar. Akhirnya main lincah-lincahan, keturunannya orang ini kabur, seksualitas juga menjadi kabur, anarki di bidang seks. Kalau orang sudah kewalahan lagi, sudah lebih lagi parah, akhirnya orang nanti akan mengatakan sudah gini saja, kita main free sex saja. Seperti di Nederland, seperti di Eropa. Kembali kita nanti menyembah aturannya setan-setan kulit putih yang kita sembah sekarang ini. Ya ini yang kita tidak maukan. Karena saya katakan berkali-kali, itu kebudayaan asing harus kita buang, harus kita benci. Maaf saudara-saudara. Apa sebab? Sebab kebudayaan asing itu merupakan satu infeksi buat roh. Tidak cocok dengan roh kita, tidak cocok dengan agama kita, tidak cocok dengan Tuhan yang memelihara kita dengan segala serba-serbinya ini. Lebih baik seorang manusia muslim makan kotorannya sendiri, nuwun sewu ya, di masjid ini, daripada dia ngambil kebudayaan asing. Kalau dia makan kotoran sendiri, paling banyak dia infeksi. Kalau infeksi disuntik, baik. Tapi kalau dia makan dari kebudayaan asing, dia jadi orang asing. Tidak bisa diobati sebab rohnya yang sakit. Jadi seperti sekarang saudara ini ngoyup atau minum satu cengkir yang penuh dengan baksil kolera. Itu kebudayaan asing. Ya apa bisa mengobati saudara? Jadi jangan cuma bisa mengatakan lincah tidak lincah. Ini relatif bisa saudara atur. Seorang istri yang pakai roko itu kelihatannya kalau dia pergi ke dapur ngatur sesuatu untuk berjamaah, itu kelihatannya jauh lebih lincah daripada kalau dia baru keluar dari bioskop bersenyum-senyum dengan semua orang. Kalau normalnya begitu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita insafkan sang suami. Dan saya juga bersedia kalau empat mata ketemu dengan suami yang bertanya ini, atau suami istri yang bertanya ini, saya bisa mendiskusikan masalah apa yang dikatakan lincah. Betul saudara-saudara? Dan saya mohon maaf barangkali dalam keterangan ini agak sedikit menggunakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Tapi untuk menjelaskan, itu kebudayaan asing itu penyakitnya penyakit. Sebab roh yang kena. Terus kita bicara dengan tidak pakai pikiran. Kalau kita bicara ini, ini kolot. Dia lupa bahwa yang mengatakan ini adalah Allah. Dihantam kolotnya dulu. Karena pengaruh kebudayaan asing. Dan apa artinya satu bangsa yang kebudayaannya bukan asli itu? Ini bangsa topengan ini, bangsa tiruan. Atau bangsa yang terkena penyakit lataisme. Kesian bangsa itu. Maaf saudara, mari teruskan pertanyaan. Allah berfirman bahwa Al-Quran itu rahmat dan syifa. Apa perbedaan antara keduanya dan bagaimana penggunaan konsep syifa tersebut? Rahmah itu sudah jelas, rahmat. Kalau syifa itu penawar, obat. Jadi Quran itu di beberapa waktu bisa digunakan sebagai rahmah. Kalau kita gunakan misalnya hukumnya, kalau kita pakai tata tertib pengaturannya kepada kita sebagai way of life-nya, kita nanti akan menjadi masyarakat homogen, masyarakat yang serasi, masyarakat yang saling kasih mengasih, masyarakat yang miskin terbantu oleh yang kaya, dan yang kaya tahu diri, masyarakat rumah tangganya baik. Itu namanya masyarakat rahmah. Dari mana datangnya rahmah ini? Dari hasil pengamalan syariat Al-Quran ini. Jadi Quran rahmah.
Dan bukan pada satu saat, tidak, untuk selama-lamanya. Jadi kalau ini hari mulai kita mengerjakan isi Al-Quran betul-betul secara konsekuen, maka kita ini hari sudah mulai membuka wadah untuk rahmat dalam masyarakat kita. Dan Quran juga syifa, penawar. Penawar letterlek dan penawar bagi faham-faham yang kabur dan kalut. Makin diperdalam isinya, makin dicocokkan dengan ilmu pengetahuan, makin kelihatan penawarnya. Misalnya kalau merasa sakit, kita baca Fatihah. Di tempat yang kita rasakan, kita pegang, lalu kita baca Fatihah. Itu ada hadisnya. Lalu baca Qul huwallahu ahad, baca ayatul kursi, itu penawar dan penahan buat segala macam-macam yang seperti hadis-hadis yang ada. Kita tidak usah melebihi, tidak usah menambahi. Itu namanya syifa. Dan Quran ini juga ada nama lain, zikir, penegur, pengingat. Jadi kadang-kadang dia merupakan lampu merah, kadang-kadang dia merupakan lampu hijau. Di sini kamu boleh jalan, di sini kamu jangan jalan, jangan kamu teruskan. Itu juga termasuk zikir. Wal Qur'ani dzikr. Wa anzalna ilaikum adz-dzikra. Itu disebut zikir. Jadi Quran ini banyak namanya. Tapi semua artinya itu masing-masing bisa dipakai pada tempat dan waktunya. Tidak ada pertentangan antara 2 kalimat atau 3 kalimat nama-nama itu tadi. Sekian. Apakah tata cara pesta kemanten yang berjalan di masyarakat Islam Indonesia ini sudah selaras dengan tata cara pesta kemanten di zaman Rasulullah? Allahumma shalli alaihi. Saya kira masih jauh. Dan kalau saudara sanggup mengatur tata cara menggunakan tata cara kemanten seperti yang di waktu Rasulullah SAW, maka kemantenan kita ini akan merupakan upacara-upacara yang betul-betul berbarokah dan ada rahmah betul. Jadi sekarang kita mengundang, kalau tata upacara Rasulullah SAW, laki-laki diundang, walimah namanya walimatul urs. Itu walimatul nikah. Diadakan nikah, dikeluarkan jamuan makan untuk lelaki sendiri. Kemudian habis itu yang perempuan diantarkan ke rumah yang laki-laki bersama keluarga perempuan itu dengan cara yang masing-masing pakaiannya teratur, ya rapi, tidak ada orang melihat, tidak ada orang yang sengaja berpakaian di luar yang dimaukan oleh Islam, apalagi sampai pakai minyak-minyak wangi, pakai baju yang jarang, pakai sopak, pakai macam-macam. Ada yang pakai wig dan ada yang pakai rok. Keluar semua ini kepada kondangan. Lalu katanya hadir majelis pernikahan. Ini sebetulnya dilarang oleh Allah. Ini sudah jelas tidak cocok dengan. Jadi kalau kita mau cocok dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebetulnya yang dipanggil itu laki-laki saja cukup. Perempuan itu nanti ada majelis-majelis khos keluarganya dan andai taulan yang bisa diandalkan keluar dari rumahnya dengan pakaian Islam, pakaian yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu 8 syarat itu tadi. Tidak pakai minyak wangi, pakaiannya lebar, tidak mengepres, tidak pakaian dengan tidak memakai baju-baju yang menarik perhatian orang, tidak pakai kudung yang rapi, tertutup seluruh badan dan seterusnya dan seterusnya. Sebab kalau tidak begitu, maka yang mengundang juga dapat kecipratan dosanya, orang yang keluar itu. Sebab keluarnya orang-orang itu atas panggilan saya, atau panggilan istri saya. Jadi istri saya dan saya mendapatkan sekian persen daripada dosanya orang-orang itu. Kalau tidak saya panggil, kan mereka tetap di rumah. Jadi saya panggil, hadir majelis jamuan perkawinan anak saya, akhirnya keluar semua itu. Dan dengan suara-suara yang kadang-kadang ya sengaja dikeras-keraskan di strat-strat, di jalan-jalan, dan akhirnya semua berdosa. Dan perkawinan yang dimulai dengan begitu ya kurang sehat tentu akibatnya. Bisa diatur lebih baik lah kalau kita masih mau. Yang sudah jelas sekarang ini masih jauh, tapi
Bukan berarti kita tidak mungkin mengatur perkawinan seperti mana zaman sahabat. Kalau kita mau, insya Allah bisa diatur. Sekian. Sudah menjadi kebiasaan bahwa tukang potong kambing diberi ongkos kulit kambing yang dipotongnya. Bolehkah hal itu? Saya kira apa kata uruf saja. Masalah begini, masalah saudara dengan tukang potong kambing saja. Ya, masalah uruf ini. Ya. Dua istilah yang sering dipakai dalam Al-Quran yaitu mukminin dan muslimin. Apa bedanya? Ya, bedanya tidak seberapa. Cuma iman itu harus lebih dahulu memimpin Islamnya seorang. Jadi seorang mukmin itu biasanya muslim. Tapi seorang muslim itu biasanya sudah mukmin, tapi tidak sebaliknya. Jadi yang dimaksud ini kira-kira orang yang diminta doa, yang didoakan ini adalah orang-orang yang mukminin billah dan yang konsekuen mengamalkan apa yang dimaksudkan oleh rukun iman tadi. Jadi kalau yang dimaksudkan di situ ada iman bil malaikah, iman bil qada wal qadar, itu semuanya kita lengkapi. Kemudian Islam yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam itu. Ya. Sejauh ini dalam masyarakat terdapat keyakinan bahwa penyakit lepra atau kusta adalah penyakit keturunan yang tidak ada obatnya. Sedangkan kebanyakan para dokter berpendapat bahwa penyakit itu dapat disembuhkan. Pertanyaan kami, bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Yang mana sering kita dengar ada hadis yang berbunyi likulli da'in dawa. Benarkah ada hadis yang mengatakan larilah engkau dari orang juga seperti halnya engkau lari dari singa? Saudara-saudara, penyakit lepra juga seperti penyakit-penyakit yang lain. Mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit itu dan penyakit-penyakit yang lain. Jelas bahwa tiap penyakit ada obatnya. Masalah kita belum menemukan obatnya itu masalah lain. Seperti TBC. Tahun 45 masih belum ketemu obatnya. Tapi sudah 48 terus sampai ke 50